Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika pada hari ini tentang konsep pecahan, pecahan senilai, bentuk-bentuk pecahan, pecahan desimal, perbandingan pecahan, persen, dan per mil. Nomor ke-6 atau section 6. Ada pada modul Ananda halaman 26 tentang pecahan. Kita membahas yang pertama itu adalah pengertian pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kamu melihat benda-benda yang telah terbagi menjadi beberapa bagian yang sama? Misalnya, roti terbagi menjadi 3 bagian yang sama. Kertas dipotong menjadi 2 bagian yang sama. Jeruk dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Dan skala sentimeter pada mistar terbagi menjadi skala milimeter. Lihat pada gambar. Apel dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Selanjutnya akan dibagi lagi menjadi 2 bagian yang sama sehingga ada 4 bagian yang sama. Dan gambar kedua itu ada tomat. Tomat dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Dan dibagi 3 menjadi 6 bagian yang sama. Dan gambar terakhir ada telur. Telur dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Semua bagian yang sama itu berkaitan dengan pecah. Suatu hari, ibu membeli kue bolu di supermarket dekat rumah. Kue tersebut dipotong menjadi 15 bagian yang sama. Masing-masing bagian akan diberikan kepada tamu yang terdiri dari 8 perempuan dan 7 laki-laki. Dapatkah kalian membagi kue bolu tersebut dengan adil? Berapa bagian kue untuk setiap tamu? Berapa perbandingan keseluruhan tamu yang datang? Berapa perbandingan banyak tamu perempuan dan laki-laki? Jadi, tamu tersebut akan mendapatkan kue bolu masing-masing adalah 1/15 karena kue tersebut dipotong menjadi 15 bagian. Untuk satu orang mendapatkan 1/15 kue bolu. Nah, dari pembagian kue bolu ini kita akan memahami konsep pecahan. Bilangan 1/15 ini disebut bilangan pecahan. Untuk pecahan 1/15, bilangan 1 disebut pembilang dan bilangan 15 disebut penyebut. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pecahan merupakan bagian dari keseluruhan suatu bilangan. Dapat dirumuskan dengan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat. Bilangan A bilangan bulat dan B juga bilangan bulat. A disebut pembilang, yang di atas adalah pembilang, dan B disebut penyebut dengan B tidak sama dengan 0. Yang B di bawah disebut penyebut. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan pembilang dan penyebut dari pecahan-pecahan di bawah ini. Yang pertama, kita lihat 3/4. Yang manakah pembilang dan yang manakah penyebut? Ya, benar. 3 adalah pembilang, sedangkan 4 adalah penyebut. Soal yang B. 2/5. 2 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Soal yang ke C, 5x/7. 5x adalah pembilang dan 7 adalah penyebut. Yang D, x tambah y per m tambah n. Yang manakah pembilang, yang manakah penyebut? Pembilang adalah x tambah y, sedangkan penyebut adalah m tambah n. Ingat, pembilang adalah yang di atas dan penyebut adalah yang di bawah. Apakah Ananda sudah mengerti tentang yang mana pembilang dan yang mana penyebut? Nah, ini tentunya sudah Ananda pelajari waktu SD dahulu. Kita lihat contoh berikut ini. Ada 2 buah gambar. Gambar pertama
ada 3 kotak dan 1 kotak diarsir. Berarti pecahannya 1/3. Dan gambar di bawah ada 6 kotak, yang diarsir adalah 2. Jadinya 2/6. Nah, apakah 1/3 dan 2/6 itu senilai? Ya, senilai karena sama-sama kita kali 2. 1 dikali 2 adalah 2, 3 dikali 2 adalah 6. 1/3 adalah pecahan senilai dengan 2/6. Nah, ada gambar selanjutnya. 4 kotak dan diarsir 2. Jadi nilainya 2/4. Dan gambar di bawahnya ada 8 kotak, yang diarsir itu 4 kotak. Jadinya 4/8. Apakah 2/4 dan 4/8 itu senilai? Ya, karena 2/4 itu sama-sama kita kali 2. 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8. Jadi 2/4 adalah pecahan senilai dengan 4/8. Kita masuk ke bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan itu ada 3. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang nilai pembilangnya kurang dari nilai penyebutnya. Berarti yang di atas itu lebih kecil angkanya daripada yang di bawah. Contohnya 8/9. Apakah 8 itu lebih kecil dari 9? Ya, makanya disebut dengan pecahan murni. Contoh yang kedua, 99/100. Apakah 99 itu kecil dari 100? Ya, makanya disebut dengan pecahan murni. Semua pecahan murni bernilai kurang dari 1. Pecahan murni terletak antara 0 dan 1. Maksudnya ketika kita membagi 8 dengan 9 itu tidak lebih dari 1. 8 dibagi 9 apakah lebih dari 1? Tidak. Makanya disebut dengan pecahan murni. Yang kedua, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih dari atau sama dengan nilai penyebutnya. Contohnya, yang pertama, pembilang sama dengan penyebut. 3/3 sama dengan 1, itu pecahan tidak murni. 23/23 sama dengan 1, itu pecahan tidak murni karena pembilang dan penyebutnya bernilai 1. Yang kedua, pembilangnya besar dari penyebut. Misalnya 5/3, pembilangnya 5 dan penyebutnya 3, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Makanya ini disebut dengan pecahan tidak murni. Yang kedua, 200/81. Nah, pembilangnya adalah 200, penyebutnya adalah 81. Makanya pembilang besar dari penyebut sehingga disebut pecahan tidak murni. Yang ketiga, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah campuran dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh yang pertama, pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 18/7 ini adalah pecahan biasa. Kita jadikan ke pecahan campuran. Berapakah 18/7 itu pecahan campurannya? Angka yang mendekati perkalian 7 yang bernilai 18 adalah 2. 2 dikali 7 adalah 14. 18 dikurang 14 adalah sisanya 4. Makanya 4/7. Jadi bilangan campurannya 2, 4/7. Yang B, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2, 4/7 adalah pecahan campuran. Kita jadikan ke pecahan biasa. 2 dikali 7, 14. Ditambah 4, 18. Jadinya 18/7. Jadi pecahan biasanya adalah 18/7. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, dan dituliskan dengan tanda koma.
Bilangan desimal merupakan cara lain untuk menuliskan pecahan. Penulisan bentuk pecahan menjadi bentuk desimal dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Ingat, untuk mendapatkan pecahan desimal itu kita bagi antara pembilang dan penyebut. Contohnya, ubahlah pecahan biasa ke pecahan desimal. 5/8. Angka berapa, Kak? Jika 5/8 itu kita kalikan yang mendekati 10, 100, atau 1000 dan seterusnya, kita kalikan dengan 125. 5 dikali 125 adalah 625. 8 dikali 125 adalah 1000. 625 dibagi 1000 adalah 0,625. Yang kedua, ubahlah pecahan desimal ke pecahan biasa. 5,25. Karena 25 itu dua angka di belakang koma, makanya bernilai per 100. Kalau satu angka di belakang koma per 10. Kalau tiga angka di belakang koma adalah per 1000. Jadinya 5,25 artinya 525 per 100. 525 dibagi 25 adalah 21, 100 dibagi 25 adalah 4. Jadinya 5,25 adalah pecahan desimal dan 21/4 adalah pecahan biasa. Mari kita coba jadikan ke pecahan campuran. Bilangan berapakah jika dikali 4 yang hasilnya 21 atau yang mendekati 21 adalah 5. 5 dikali 4 adalah 20. Jadi 21 dikurang 20 bersisa 1. Jadinya 1/4. Jadi kita dapatkan pecahan campurannya 5 1/4. Section 7. Membandingkan dua pecahan. Di sini Ustazah mengingatkan kembali pelajaran di SD tentang simbol-simbol membandingkan dua pecahan. Ada kurang dari, besar dari, dan sama dengan. Nah, materi ini contohnya menggunakan tanda hubung yaitu kecil dari atau kurang dari, besar dari, dan sama dengan. Lihat dua buah gambar ini. Yang pertama ada pecahan 1/3, yang kedua pecahan 2/3. Apa hubungan keduanya? Cara mencari hubungan keduanya kita harus mengkali silangkan, sehingga kita nantinya akan mendapatkan tanda hubung kurang dari, besar dari, atau sama dengan. 1 dikali 3 adalah 3, 2 dikali 3 adalah 6. Apakah tanda yang dipakai untuk 3 dan 6 ini adalah tanda kurang dari, karena 3 kurang dari 6. Persen. Persen adalah pecahan per 100 atau pecahan yang penyebutnya 100. Persen biasa ditulis dengan ada dalam slide-nya. Dapatkah kalian mengubah bentuk 2/5 atau 3/4 ke bentuk per 100? Contohnya 2/5. 2/5. Kita harus menjadikan penyebutnya itu 100. Perkalian berapakah yang hasilnya 100 jika dikalikan 5? Adalah 20. Jadinya 2/5 sama-sama kita kali 20. Jadinya 2 dikali 20 40. 5 dikali 20 adalah 100. 40/100 sama dengan 40%. Dan 3/4. Nah, perkalian berapakah yang hasilnya 100 jika dikalikan 4? Adalah 25. Jadinya sama kita kali 25. 3/4 dikali 25/25. Jadinya 75/100. Sama juga dengan 75%.
Bentuk pecahan per 100 seperti di atas disebut bentuk persen atau ditulis dengan lambang seperti ini. Sehingga 2/5 dikali 100% sama juga dengan 40%. Dan 3/4 dikali 100% sama juga dengan 75%. Per mil. Per mil adalah pecahan per 1000 atau pecahan yang penyebutnya 1000. Per mil dapat ditulis, lihat penulisannya ada pada slide. Untuk mengubah pecahan ke bentuk per mil dapat dilakukan salah satu caranya dengan mengubah pecahan semula menjadi pecahan senilai dengan penyebut 1000. Pecahan tersebut dikalikan dengan 1000 per mil. Contohnya mengubah pecahan 5/8 ke dalam bentuk per mil. 5/8. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ini harus 1000. Perkalian berapakah yang hasilnya 1000 jika dikalikan 8? Adalah 125. 5/8 sama-sama kita kali 125. Jadi hasilnya 625 per 1000. Sama dengan 625 per mil. Mengubah bentuk per mil 12,5 per mil ke bentuk pecahan biasa. 12,5 per mil sama juga dengan 12,5 per 1000. Sama dengan 12,5 dibagi 12,5 adalah 1. 1000 dibagi 12,5 adalah 8. Maka kita dapat pecahan biasanya adalah 1/8. Nah, untuk tugas self-evaluation Ananda yang selanjutnya ada pada halaman 31. Nah, Ananda kerjakan nomor 1, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nomor 1 itu Ananda cukup membandingkan apakah kurang dari, besar dari, atau sama dengan. Yang kedua, yang keenam, nomor 6, tentukan nilai-nilai berikut ini. 112 1/2 per mil dari 40 kg. Ananda cukup mengalihkan 112 1/2 per mil dikali 40. Tentunya Ananda jadikan pecahan biasa dulu yang 112 1/2 itu. Yang ketujuh, yang nomor 7-nya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, tarif pesawat naik 15%. Jika tarif pesawat pada hari biasa Rp750.000, berapa besar tarif menjelang Idul Fitri? Caranya Ananda cukup mengalihkan Rp750.000 dikali 15%. Nomor 8, Paman membawa 5 lusin buah mangga sebanyak 55% dari buah mangga dibagikan kepada tetangga. Berapa buah mangga yang masih tersisa? Ingat, 1 lusin itu berapa? 12. Jadi 5 dikali 12 hasilnya 60. Nah, 60 baru dikali 55%. Berapakah hasilnya? Soal nomor 9. Seorang pedagang memesan 9 kuintal beras kepada sebuah agen. Kemarin pesanan sudah terkirim sebanyak 6,3 kuintal. Sisa pesanan akan dikirimkan hari ini. Berapa persen beras yang terkirim hari ini? Pertama, Ananda lihat dulu. Pemesanannya sebanyak 9 kuintal, tetapi sudah dikirim 6,3 kuintal. Kita harus mengkurangkannya dulu. Nah, selanjutnya kita cari persennya. Berarti hasil pengurangan tadi dikali persen. Yang ke-10, Laras membeli sepatu seharga Rp165.000 dengan mendapat diskon sebesar 15%. Jika uang yang dibayarkan oleh Laras sebesar Rp150.000,
maka uang kembaliannya adalah langkah pertama Ananda 165.000 itu dikali 15%. Sudah dapat hasilnya. Nah, langkah selanjutnya 165.000 tadi dikurangkan dengan hasil yang kita kalikan 15% tadi. Langkah terakhir, uang kembaliannya berarti 150.000 tadi dikurang dengan hasil dari 165.000 dikurang dengan hasil 15% tadi. Nah, itulah uang kembalian si Laras. Thank you for attention. Keep smile. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi Ananda. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.